Meski roti bukan penganan asli Indonesia, namun menyantap roti berbahan baku gandum sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu roti legendaris yang sudah ada sejak lama di Indonesia adalah roti lau. Didirikan oleh Lau Chonto atau Yunus Yahya yang memanfaatkan kebiasaan masyarakat Eropa yang gemar makan roti di pagi hari. Roti lau yang pada masanya ini sempat menjadi roti langganan Istana Kepresidenan Bogor. Bahkan sesekali muncul saat jamuan kenegaraan bersama dengan para tamu negara, serta saat acara peringatan Hari Kemerdekaan Negara. Ya itu dulu, zaman dulu waktu masih produksi di sini itu dulu biasanya roti gambang itu yang orderan istana, kayak roti mocha, coklat, terus pisang coklat gitu. Terus ada roti-roti tawar gini juga sih. Kalau ada, ya kayak sekarang kan menjelang 17-an tuh gladi resik di Monas tuh biasanya ya ngambilnya ke sini untuk sarapan, untuk ngopi-ngopi di Monas. Pemilik toko roti lau di Gondangdia sejak tahun 2016, Yohanes, kunci eksistensi roti ini karena senantiasa menjaga resep leluhur. Memang dahulunya roti lau diproduksi di Gondangdia sebelum akhirnya pabriknya pindah ke Pulau Gadung, Jakarta Timur, dan Fatmawati, Jakarta Selatan. Udah mulai di roti lau itu dari tahun 2006 sampai 2012. 2012-nya itu baru pindah ke Pulau Gadung. Kita rasa sama memang besarnya itu memang dari dulu ya sebesar ini. Jadi mungkin kenyang yang paling utama gitu kan. Ya tantangan utamanya karena semakin banyaknya roti yang muncul kan sekarang, wah kita udah nggak tahu lagi lah udah berapa jenis itu ada rotinya. Ya itu utamanya kita ya pertahanin rasa aja udah. Toko roti lau ini masih bertahan di tengah gempuran berbagai roti kekinian di pasaran. Namun, kenaikan harga gandum global ternyata juga berimbas pada harga roti di tanah air, termasuk roti lau. Menurut Yohanes, harga roti lau pernah terjual dengan harga sebesar Rp150 dan kini harga satuan roti lau mulai dari Rp8.000. Ancaman kelangkaan gandum mulai berdampak pada produk roti lau. Untuk roti tawar gandum pun baru saja mengalami kenaikan menjadi Rp16.000 dari sebelumnya Rp15.000. Ukurannya sebesar ini dari dulu ini nggak berubah dia ukurannya. Jadi kalau ada perubahan paling harga yang dinaikin. Kalau dari ceritanya ya cerita itu dulu dari 150 perak harga satu roti itu. Dari 150 perak. Pas 2006 saya datang itu masih dapat harga 4.500 tuh satu rotinya. Dari 4.500 naik 500 jadi 5.000, terus naik lagi 500, 5.500. Pokoknya naiknya biasanya 500. Sampai sekarang sudah 8.000 satu rotinya. Ngaruh juga. Biasanya kalau yang baru-baru ini kan kayak gandum naik itu. Dulu gandum naik ngaruh juga harganya. Tadinya ini 15.000 naik 1.000 jadi 16.000. Ini juga udah baru-baru naik kan ini. Tadinya kan ini 7.500. Ini naik 8.000. Selain karena cita rasanya, roti lau dikenal dengan penjualan melalui gerobak yang hingga kini masih dipertahankan. Bahkan bentuk gerobaknya pun tidak berubah. Konsisten dengan ciri khas gerobak keliling menjadi salah satu strategi bisnis yang dijalankan untuk mendekatkan pelanggan dengan roti jadul. Menurut Yohanes, dalam sehari ia mengelola 28 gerobak keliling yang akan mengambil stok roti di tokonya. Satu pedagang bisa membawa 100 hingga 150 buah roti. Ya karena memang penghasilan utamanya itu kalau pabrik itu dari gerobak. Kalau untuk dari penjualan toko itu kan kita nggak terlalu banyak toko. Jadi lebih banyak yang roti-roti kita keluar itu dari penjualan gerobak. Gerobak untuk di sini itu ada 28 gerobak. Kalau sehari relatif sih ada yang 100 ke atas, ada yang di bawah 100, nantinya tergantung per gerobak. Dari 28 nah itu 100 rotian per gerobak itu. Berarti 100 kali 8 aja berarti ya sekitar 2.000-an lebih lah. Iya, 2.000-an lebih per hari. Selain roti lau, kenaikan harga gandum dan stok gandum yang langka di tanah air turut berdampak kepada pengusaha roti lainnya. Menurut salah satu pemilik usaha roti eneng di Jakarta Selatan bernama Leo, harga bahan pokok yang naik paling ekstrim adalah gandum dan butter. Kenaikan pun mencapai angka 10 hingga 15%.
Kenaikan harga juga terjadi karena berkurangnya suplai dari distributor. Akibatnya, supplier yang masih menjual bahan-bahan seperti gandum pun menaikkan harga. Satu, suplainya sempat berkurang. Ya, kayak kita sendiri cari dari supplier reguler kita tuh langka gitu kan. Dan kemudian karena langka itu mungkin kita mesti cari di tempat lain yang harganya juga lebih tinggi gitu. Dan kemudian dari supplier kita yang tadinya tidak ada, misalnya barang barunya datang, itu harganya udah sangat berbeda gitu. Mau tak mau, Leo harus menaikkan harga produk per item hingga mengurangi persentase keuntungan penjualan produknya. Mau tidak mau akhirnya sudah bisa menahan lagi, tidak bisa menahan lagi, kita naikkan. Tapi ya naikinnya itu juga kita nggak berani terlalu ekstrim karena juga kan kita nggak mau customer kita juga meninggalkan kita atau kabur lah gitu. Jadi kita akhirnya menaikkan tapi ya dengan dihitung pelan-pelan, ya mau nggak mau juga kita ya sacrifice margin juga gitu loh. Itu sih gitu, dengan mungkin kita juga ada subsidi silang lah. Ada produk yang naik, ada yang tidak naik, tapi sebenarnya ya kalau dihitung keseluruhan itu terjadi subsidi lah. Karena biasanya orang beli banyak, nih agak berkurang sedikit gitu. Dan memang kalau istilahnya kalau jualan seperti ini juga kadang-kadang patternnya suka nggak tebak ya. Kadang di bulan tertentu online-nya banyak, offline-nya kurang, ada saatnya kebalik, kadang-kadang ada semingguan agak turun semuanya gitu sih.